Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Minggu terakhir di tahun 2021. Hari ini kita memasuki hari Minggu terakhir. Sejak kita menapaki minggu pertama di tanggal 3 Januari 2021. Dan terus mengarungi 50 minggu berikutnya. Hingga saat ini kita memasuki minggu ke-52 di tahun 2021 ini. Yang juga di hari ini bersama-sama kita masih berada dalam suasana perayaan Natal di hari yang kedua. Mari kita sambut sukacita di hari ini. Sukacita Natal ini sebagaimana para malaikat dan bala tentara sorga. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 13-14, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pujian, dengarlah puji malaikat, akan mengajak kita untuk memulai ibadah minggu pagi ini. Ayat yang ketiga, nanti saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dengarkan puji malaikat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada kesempatan pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang mana dalam cinta kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan untuk Pak Dimas. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Warta jemaat. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingat betul pada tanggal 3 Januari 2021 yang menyampaikan firman Tuhan itu Bapak Pendeta Emeritus David Srianto dan saya sebagai pemimpin pujiannya. Tema yang diangkat saat itu adalah berjalan bersama Tuhan. Tentunya kita semua mendapatkan kekuatan baru di saat situasi pandemi COVID yang terus melanda bangsa kita saat itu. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita karena kita berjalan bersama Tuhan. Tetapi apa yang terjadi setelah Hari Raya Idul Fitri di bulan Juli 2021? Serangan gelombang dahsyat yang kedua dengan varian baru yang luar biasa itu muncul bermula dari Kudus, menyebar ke Demak, Pati, Jepara tidak ketinggalan. Banyak anggota jemaat GKMI yang harus berpulang karena pandemi ini. Tentunya keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih mengalami pergolakan iman yang luar biasa. Ada yang kecewa, sangat kecewa. Ada yang sakit hati? Ya, ada yang sakit hati. Tapi kita terus berdoa supaya pemulihan itu terus terjadi. Saudara, atas semua yang dijadikan atau diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya bahwa semua mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Sayangnya banyak orang yang hanya mau menerima yang baik-baik saja sebagai rencana dan kehendak Tuhan dan lupa bahwa yang kita anggap buruk dan gagal sekalipun juga ada perkenanan Tuhan di sana. Sesungguhnya masalah itu ada dan dimulai dari benak ego kita sendiri yang menganggap yang baik itu harus bermaknakan keuntungan bagi diri kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan itu baik dan memperhatikan keseimbangan bagi semua hidup kita ini. Saya harap saat ini kita tetap bisa berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Saya mengajak kita datang ke hadirat Tuhan dengan segala pergumulan-pergumulan hidup kita dalam doa syafaat yang nantinya akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Utari. Allah peduli.
Kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang sangat baik atas hidup kami. Kami mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama merayakan iman di pagi hari ini. Di minggu terakhir di tahun ini kami mengucap syukur betapa kami tetap merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup, baik secara pribadi, berkeluarga, maupun dalam kehidupan kami bergereja bersama-sama di tempat ini. Di tengah-tengah rasa syukur, kami terus ingin membawa dan menopang saudara-saudari kami yang Tuhan izinkan mengalami berbagai macam pergumulan di dalam hidup ini. Saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan, kami terus mohon tangan Tuhan terulur, menyembuhkan, menguatkan, sehingga mereka tetap dapat bersukacita di dalam Tuhan. Saudara kami yang bergumul di dalam pekerjaan, dalam ekonomi, bahkan mereka juga yang bergumul dalam kehidupan berumah tangga, kami juga percaya sapaan Tuhan turun, mengalir atas anak-anak-Mu. Demikian juga setiap anak-anak-Mu yang bergumul di dalam kehidupan kerohanian bersama dengan Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Kami menyerahkan perjalanan pelayanan kami di tempat ini ke dalam tangan kasih-Mu, karena Engkaulah yang menjadi kepala daripada gereja. Tuhan yang akan memimpin, mengarahkan kami, menaruh hikmat marifat-Mu kepada kami, sehingga kami dimampukan melakukan apa yang menjadi bagian yang Tuhan percayakan bagi kami. Sehingga tidak saja kasih dan kepedulian Tuhan yang Tuhan beri dan anugerahkan boleh kami rasakan, tetapi kami juga boleh berbagi dan peduli kepada saudara-saudari kami yang membutuhkan uluran tangan, yang membutuhkan topangan bagi setiap mereka dalam keluarga besar jemaat GKMI Bangsri. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan bakti sosial di akhir bulan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya apa yang kami lakukan dan kami kerjakan akan menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami di sekitar kami yang kami tidak kenal dan kami tidak tahu, tetapi mereka membutuhkan dan memerlukan untuk nasi bungkus yang kami bagikan setiap hari Minggu. Kami berdoa, kami mohon Tuhan memberkati, sehingga apa yang kami kerjakan mereka boleh merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hati mereka mengarah kepada Tuhan. Dan jikalau Tuhan izinkan, mereka juga boleh merasakan sapaan Kristus di dalam kehidupan mereka. Kami mengucap syukur untuk setiap jemaat yang boleh terlibat di dalamnya. Kami boleh bekerja sama baik menyiapkan makanan maupun kami mengumpulkan dana. Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu satu persatu. Dan terus kami mohon Tuhan menaruh hati kepada kami yang peduli kepada saudara-saudara kami. Baik kami lakukan secara pribadi maupun kami lakukan bersama-sama dalam komunitas jemaat GKMI Bangsri. Kami menyerahkan pelayanan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan di tempat ini dari hamba Tuhan, majelis, aktivis, sidang jemaat-Mu. Terus beri kesehatian agar kami dapat mengerjakan karena Kristus dan untuk kemuliaan bagi Kristus. Kami mengucap syukur untuk keamanan ketentraman bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih karena Tuhan sendiri yang memakai aparat, memakai masyarakat untuk boleh bersama-sama bertoleransi, sehingga setiap kami boleh merayakan iman hari kelahiran Kristus dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya itu karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan juga memberkati pemerintah, Bapak Presiden, taruh hikmat marifat-Mu di dalam mengembangkan,
di dalam menangani setiap permasalahan dan situasi kondisi yang ada di negeri kami. Kami mengucap syukur, kami percaya kalau bukan Tuhan yang memberkati, maka segala usaha manusiawi akan menjadi sia-sia. Tuhan memberkati pemerintahan yang ada. Demikian juga kami ingin serahkan untuk sinode kami, terima kasih untuk pembangunan gedung sinode yang terus dapat berjalan itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati untuk setiap anak-anak Tuhan yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami percaya pada waktunya nanti semuanya akan selesai sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami juga ingin membawa setiap kami yang hadir di pagi hari ini dengan segala pergumulan-pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi, dan kami masih dimampukan dan disanggupkan untuk boleh bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan iman, untuk mendapatkan rahmat Tuhan lewat ibadah di pagi hari ini. Kami mohon berkat Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang akan menyembuhkan jikalau mereka mengalami kelemahan fisik. Tuhan yang akan memberkati untuk setiap pergumulan-pergumulan secara pribadi, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan menyelamatkan. Yang dibutuhkan adalah kami sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini ke dalam tangan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari pra-remaja GKI Bangsri. Saya persilakan.
dan memperbarui hidup anak-anak semua. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam berbagai kesempatan mungkin kita sering menyaksikan bagaimana pengalaman orang-orang yang dulunya sangat tidak percaya dengan kebenaran Alkitab. Mereka yang dipakai dengan cara luar biasa, dengan cara Tuhan, dan mencoba membaca. Dan di sana mereka mendapatkan kuasa dan kekuatan yang luar biasa, pengaruh dahsyatnya luar biasa dalam firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu adalah kekuatan. Lewat firman ada banyak kesembuhan terjadi. Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, dan dengan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Agus Suyanto dari GKMI Jepara. Kita persiapkan dengan sebuah pujian, Kau berfirman dan sembuhkanku. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur Tuhan, karena kami percaya firman-Mu menyelamatkan kami, firman-Mu memberi hidup, firman-Mu menguduskan, firman-Mu juga berkuasa untuk menyatakan kesembuhan dan penguatan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan mendekat kembali kepadamu. Kami rindu lawatan kuasa-Mu dinyatakan, supaya ketika kami belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang melawat setiap kami satu persatu, tidak ada yang dilewatkan. Tuhan jamah setiap kami. Demikian juga untuk hamba-Mu yang akan menguraikan sabda firman-Mu. Biarlah perkataan ilahi yang Tuhan taruh, yang untuk membangun hidup kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya berterima kasih pada kesempatan pagi ini diberikan kepercayaan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan dalam ibadah tanggal 26 Desember di GKMI Bangsri. Saya juga menyampaikan salam dari teman-teman hamba Tuhan majelis dari GKMI Jepara. Saya juga masih dalam suasana Natal, mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi juga disinggung Pak Dimas ya, kita bersyukur di tengah kondisi yang tidak mudah kita masih bisa berkumpul. Tahun ini jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Ya, di tempat kami di Jepara, kami bersyukur tahun ini malah komisi-komisi mereka bisa mengadakan Natal tapi di gereja dengan protokol. Ya, sementara ada beberapa teman-teman yang memang belum bisa melangsungkan. Dan hari ini juga saya bersyukur melihat semangat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan terus bersekutu, karena inilah kekuatan kita yang menjadi penopang bagi kita. Nah, pada kesempatan minggu ini kita akan mendasari renungan firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita membuka dari Lukas pasal 2. Kita membaca di ayat yang ke-8 sampai 20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-20. Saya akan membacakan bagian ini untuk Bapak Ibu sekalian dan mari kita mengikutinya, menyimaknya. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berbahagialah setiap kita yang membaca, yang mendengar, yang merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Masih di dalam suasana Natal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dalam suasana Natal, kira-kira apa sih yang ditunggu-tunggu ketika kita akan menyambut Natal? Apa ya Bapak Ibu ya? Ada yang menunggu, saya senang kalau suasana Natal, kondisi gereja, di sekitar rumah, kita keluar ke pusat perbelanjaan, banyak ornamen hiasan Natal, terutama ada pohon terang. Ya, saya senang dulu kalau mulai Natal, bisa lihat pohon terang di gereja. Dan saya juga senang terutama kalau Natal
biasanya adalah ketika ada dramanya. Bisa dibuka bagian berikutnya. Bapak Ibu, yang saya tunggu-tunggu saat Natal waktu saya kecil adalah drama. Nah, satu pengalaman yang menarik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selain menonton drama jelek-jelek begini, saya juga pernah ikut main drama ya, drama-dramaan lah katakan. Waktu SD kami ada Natalan, dan waktu itu saya ditunjuk jadi yang namanya pemilik penginapan. Wah, agak keren dikit ya, pemilik penginapan. Tapi waktu itu kostumnya pakai celana, pakai hem, lalu pakai peci. Tapi pecinya nggak seperti Pak Dimas ya, yang populer. Pecinya pakai peci hitam. Nah, lalu setelah itu SMP, SMA, wah tidak ikut main drama. Nah, sudah agak besar, mulai terlibat lagi main drama. Nah, waktu itu juga pernah terlibat main drama, diminta untuk drama yang lebih populer, menjadi orang-orang yang mabuk. Lalu tiba-tiba Yesus datang. Nah, itulah peran drama yang pernah saya lakukan. Hingga satu kali ketika kami pelayanan di Probolinggo di Jawa Timur, saya dan Bu Dewi diminta untuk jadi Yusuf dan Maria. Dan ketika kami bergeser melayani ke Kalimantan, kami juga diminta untuk menjadi Yusuf dan Maria. Nah, ini salah satu potongan gambarnya Bapak Ibu. Nah, ketika kita bermain drama Natal, terutama drama yang klasik berkaitan kisah kelahiran, ada banyak tokoh-tokoh yang mengitarinya. Di sana ada Yusuf, ada Maria. Biasanya ada malaikat ya dicari perempuan-perempuan, cewek-cewek. Padahal sebenarnya malaikat itu sendiri adalah dia cowok di dalam Alkitab ya, dalam penekanannya. Nah, kalau kita juga melihat dalam drama itu ada sosok Majus yang gagah, yang berwibawa. Lalu ada sosok gembala, lalu ada sosok domba. Beneran Bapak Ibu, ini juga klipnya. Waktu kami membuat drama ini drama Natal PGI, waktu masih di Kalimantan di Nunukan, ada dombanya. Karena kita susah cari domba, anak-anak sekolah minggu diajak, dikasih kostum ya seperti itu, mirip-mirip domba. Nah Bapak Ibu, di dalam Natal ada tokoh-tokoh, ada sosok yang membingkai, dan mereka terlibat di dalam peristiwa Natal. Nah, kalau kita membaca bagian Alkitab pada saat ini, kita diajak untuk melihat ada tokoh-tokoh Natal yang dari pasal 2 ayat 8 sampai 20. Di sana ada beberapa sosok yang terlibat. Yang pertama adalah sosok gembala. Gembala digambarkan di sini dia tinggal di padang, mereka sedang menggembalakan ternaknya, ada kambing, ada dombanya. Dan tiba-tiba malam-malam itu ketika mereka sedang menggembala, datanglah malaikat Tuhan. Nah, ini aktor yang kedua. Nah, lalu setelah itu datang lagi kelompok malaikat bala tentara surga yang lebih banyak lagi. Ada konser surgawi. Nah, singkat cerita, ada lagi tokoh yang muncul, yakni tokoh Maria, tokoh Yusuf yang berada di dekat palungan, dan ada bayi Yesus. Nah, ketika kita membaca bagian tadi, kita diajak untuk merenungkan bahwa ada sosok yang sedang diangkat oleh seorang penulis yang dipakai Tuhan, yaitu Lukas. Lukas menekankan yang menjadi pemeran utama atau penekanan dari kisah bagian ini adalah sosok gembala. Bisa dibuka klik berikutnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sosok gembala menjadi sosok yang sangat kuat yang digambarkan di sini. Dan berita yang penting disampaikan, ditekankan di pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu, Natal menunjukkan bagaimana Allah mengasihi umatnya, bagaimana Allah menyapa mereka, bagaimana Allah peduli kepada mereka. Bapak Ibu, lalu bagaimana ketika kasih Allah yang besar ini dinyatakan? Bagaimana kasih Allah ini dihadirkan, dia peduli kepada umatnya? Yang pertama kita akan menelusuri bahwa Allah menyapa yang Bapa. Klik bagian berikutnya. Allah menyapa yang Bapa, yaitu kaum gembala. Bapak Ibu berbicara tentang kaum gembala, gembala yang ada di tanah di daerah Efrata pada waktu itu, mereka bukan pemilik ternak,
Mereka bukan juragan, tetapi mereka adalah buruh. Mereka adalah kuli yang kerjanya adalah angon, kambing domba punya juragan mereka. Dan mereka di mana kehidupan mereka yang mengitari pada waktu itu? Pada waktu itu kondisi di Israel, kondisi yang tidak mudah. Negara mereka dijajah oleh penguasa dari Roma. Dan bukan hanya dijajah, kondisi menjadi bangsa jajahan itu membuat ekonomi menjadi sulit. Mereka harus membayar pajak yang sangat tinggi untuk diserahkan kepada bangsa yang menguasai mereka. Ini kondisi yang dialami oleh banyak orang. Namun kondisi yang sulit terlebih lagi dialami oleh kaum gembala. Mereka secara agamawi, secara kehidupan bersekutu, mereka adalah orang-orang yang dianggap orang-orang abangan. Mereka dianggap iku sapa sih gembala? Mereka orang-orang yang tersisih karena dianggap mereka tidak pernah beribadah, karena pekerjaan mereka mengharuskan mereka membawa kambing dombanya ke tempat penggembalaan, dan itu bisa menginap selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Mereka dianggap orang abangan, secara agama disisihkan karena dianggap itu orang-orang brangasan, orang-orang yang tidak paham akan agama. Dan tidak berhenti di situ. Kaum gembala adalah kaum yang secara hukum mereka ditolak. Mereka tidak boleh bersaksi kalau ada satu pengadilan, lalu kalau ada kejadian mereka melihat dan itu diperkarakan secara hukum, mereka tidak bisa untuk menjadi saksi di pengadilan. Kehidupan mereka kehidupan yang tertindas secara politik, kehidupan mereka termiskin secara ekonomi, kehidupan mereka tertolak secara agama, secara hukum, dan mereka secara kehidupan sosial mereka tersisih, dipandang sebelah mata. Inilah kehidupan saudara-saudara kita kaum gembala di Efrata pada waktu itu. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, apa yang biasa dipikirkan oleh dunia? Mereka wong cilik, mereka orang yang tidak berpendidikan, mereka orang-orang yang tidak bergengsi. Mendekat kepada mereka akan menimbulkan banyak masalah. Di tengah kondisi yang tidak mudah, di tengah hidup yang berada di titik nadir, di paling bawah, kisah dan kasih Natal mengubah semuanya. Yaitu bagaimana Allah yang Maha Kudus dalam kemuliaan, Dia mau hadir ke tengah-tengah dunia. Allah mau menyapa kepada kaum yang papa, kepada kaum yang miskin, kepada kaum yang tertindas, kepada orang yang dianggap tidak beragama, kepada orang yang berdosa, kepada orang yang lemah, yang kecil, yang dipinggirkan. Inilah misi kasih Allah, yaitu Allah mau menyapa umatnya yang mau datang di tengah-tengah dunia. Inilah satu berita yang dibawa di tengah kondisi hidup mereka yang tidak mudah. Dan mari kita mengarahkan perhatian kita di ayat yang ke-10. Bisa diklik, terima kasih. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ketika gembala-gembala itu mereka bersama kawan-kawanannya, mereka menjaga sampai malam, bertanggung jawab terhadap binatang yang dirawatnya, yang digembalakannya. Bapak Ibu, siapa orang yang menjumpai mereka? Malam itu yang datang bukan perampok, malam itu yang datang bukan juragan mereka. Malam itu adalah malam yang indah bagi para gembala. Itulah kabar dan lawatan Allah bagi yang papa, yaitu Allah mengutus malaikatnya untuk menjumpa mereka, untuk menyapa mereka. Siapa para gembala sehingga mereka layak untuk mendapatkan lawatan Tuhan? Siapa mereka sehingga Allah menyapa dan datang kepada kaum yang papa? Ini merupakan satu keanehan di tengah-tengah dunia. Allah datang pertama kali tidak menyapa alim ulama, para ahli Taurat yang hari-hari mereka berada di bait Allah. Allah tidak menyapa para Lewi yang pada itu berdinas mempersiapkan
akan membantu segala tetek bengek dalam peribadahan. Tetapi Allah pertama kali melalui malaikatnya, dia menyapa para gembala. Apa yang terjadi? Ini sesuatu pembalikan, ini sesuatu yang aneh di mata dunia. Tetapi inilah kasih Allah. Allah menyapa mereka yang papa. Tidak berhenti Allah mengutus malaikatnya. Lalu ketika malaikat itu menyampaikan, yaitu sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, yaitu juru selamat hadir, Kristus Tuhan di kota Daud. Bukan hanya satu malaikat atau angel, tetapi angelos, malaikat. Mereka yang tidak pernah terlibat, bahkan mungkin dikatakan tersisih secara agamawi, mereka tidak bisa mendekat ke bait Allah. Tetapi justru hadirat Allah menjumpai mereka. Ketika malaikat menyampaikan berita Injil kabar baik, maka sekumpulan bala tentara surga, malaikat-malaikat yang lain tiba-tiba nampak di atas kemuliaan itu, dan mereka menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saya senang lihat teman-teman tadi, remaja atau pra-remaja ya Bu? Pra-remaja memuji Tuhan ya. Dari hati mereka pengen terlibat melayani. Pujiannya pujian yang sungguh menguatkan. Satu hal yang baik. 3 orang anak-anak kita, mereka bisa membawa kita kepada hadirat Tuhan. Yang hadir menyapa gembala bukan hanya 3 orang, tetapi dikatakan sejumlah besar bala tentara surga. Inilah lawatan yang dikatakan lawatan Natal, bahwa Allah mewongke manusia, bahwa Allah mau hadir, mau belusukan menyapa mereka yang papa. Inilah kondisi di mana Yesus mau datang ke dunia. Bukan hanya malaikat, bukan hanya pasukan malaikat, tetapi di sini dikatakan ada Yesus Kristus, juru selamat yang datang di palungan itu. Bapak Ibu, kalau kita melihat tentang palungan itu paling dekat dengan siapa sih? Apakah dengan raja? Tentu bukan. Kalaupun di kerajaan ada palungan, tempat pakan, wadah pakan binatang, pakan kuda, pakan keledai, tempatnya pasti di pojok, di belakang, karena itu tentu bau dan kotor. Yesus datang dan dia dibaringkan di palungan. Artinya apa? Tempat yang bisa diakses, yang bisa didatangi oleh gembala. Inilah karya Tuhan, bahwa dia menyapa umatnya mau datang ke tempat yang sebenarnya tidak pantas. Ia bisa memilih untuk datang di istana atau lahir di istana. Ia bisa memilih atau paling tidak lahirnya di kawasan bait Allah, pusat peribadahan. Tetapi tidak, Allah menyapa yang papa. Allah menyapa wong cilik, yang lemah, yang tersisih, yang tertindas. Itulah misi Tuhan bagi gembala, bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Bapak Ibu, Allah menjangkau dan menyapa kaum yang hina dan yang berdosa. Kalau Allah sudah menyapa saudara dan saya, kasih-Nya begitu besar, saudara dan saya tidak layak. Apa yang menjadi kelayakan untuk saya dan saudara dilawat Tuhan? Tidak ada. Tetapi Allah mau menyatakan kasih dan kepeduliannya. Dia mau hadir menyapa kita. Ini juga menjadi gugahan untuk saya dan kita semua. Gereja diajak menyapa orang-orang di luar sana, yang miskin, yang papa, yang mana mereka menghadapi banyak pergumulan dan persoalan. Dan rupanya kita tidak hanya diajak untuk menyapa, tetapi yang kedua, bisa mundur dulu klipnya, yaitu kita diajak untuk melihat bahwa Allah memuliakan yang hina. Natal merupakan bagaimana Allah mengasihi dan peduli. Allah melawat mereka para gembala. Allah yang mulia mau melawat yang hina. Allah yang agung mau turun kepada keadaan yang sungguh-sungguh tidak diperhitungkan. Bapak Ibu, kita bersyukur punya pimpinan negara yang karakternya berbeda dari yang sebelumnya. Presiden yang mau masuk ke pasar, mau belusuan. Presiden yang mau menggunakan jas hujan yang harganya paling 8.000. Jas hujannya bapak-bapak becak dipakai Pak Jokowi.
Presiden yang mau turun ketika dia ditarakan di Kalimantan, ketika menanam tanaman mangrove, dia masuk dan turun kepada tanah yang beletok, yang kotor untuk menanam mangrove. Itu tidak ditemukan di negara lain. Bagaimana saya bangga melihat pimpinan ini? Kalau saya bangga melihat sosok presiden saya yang sedemikian mau turun, betapa kita lebih bangga lagi. Allah pimpinan di atas segala pimpinan, raja di atas segala raja, dia turun di tengah-tengah dunia untuk menjumpa yang hina. Yaitu bagaimana yang hina ini dihadiri oleh Allah. Para gembala bukan hanya disapa oleh malaikat, bukan hanya disapa oleh kehadiran bala tentara surgawi, tetapi mereka juga melihat Kristus. Tetapi mereka adalah kaum yang diberikan undangan pertama untuk menghadiri Natal di kandang itu. Undangan Natal pertama tidak diberikan kepada orang-orang di bait Allah yang sibuk beribadah dengan kurban-kurban mereka, dengan binatang-binatang mereka. Ibadah Natal pertama atau Natal pertama tidak diberikan undangannya kepada pejabat pemerintah, kepada raja-raja pada waktu itu, tetapi kepada mereka tamu VIP, very important person. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah misi kasih Allah. Allah bukan hanya menyapa umatnya, tetapi Allah hadir untuk menolong mereka yang hina diangkat jadi mulia, mereka yang tersisih oleh Allah diterima, mereka yang disingkirkan oleh Allah direngkuh, dan mereka yang jauh, mereka dibawa dekat oleh Allah untuk mendekat kepada palungannya. Yang hina dijadikan mulia. Inilah karya Allah di dalam kehadirannya yang kita peringati di dalam Natal. Allah menghadirkan shalom, damai sejahtera bagi mereka. Mereka yang tertindas, mereka yang lemah, mereka yang merindukan Sang Ratu Adil atau Mesias. Yesus hadir bagi mereka. Allah begitu mengasihi para gembala, demikian juga saudara dan saya. Siapapun saudara dan saya, Allah akan mengubahkan dari yang hina menjadi mulia. Karena apa? Karena tanpa Tuhan, kalau tidak di tangan Tuhan, saya dan saudara bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kasih dan kepedulian Allah yang begitu luar biasa. Kita digambarkan seperti bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu seperti ini ya, kalau nggak salah wadah ini dari tanah liat ya. Tanah liat, bukan bejana keramik, bukan bejana emas yang tempatnya di istana. Tetapi kalau bejana yang biasa, bejana yang mudah rapuh, yang mudah pecah, berada di tangan raja segala raja, ditaruh di istana di hatinya Tuhan, di dalam kerajaannya. Itulah kasih Allah yang luar biasa. Allah mengasihi saya dan saudara dengan sedemikian rupa. Dia datang bukan hanya menyapa, tapi hendak memuliakan yang hina. Ini juga menjadi panggilan bagi kita gereja Tuhan, supaya gereja menjadi alat untuk menyatakan kasih dan kepeduliannya bagi orang-orang di sekitar kita. Ini juga mengingatkan saya dan kita semua, bagaimana kita diajak untuk terus mengasihi sesama kita. Orang-orang yang ada di sebelah kanan kiri kita, tetangga kita, orang-orang yang bekerja pada kita, orang-orang di sekitar di wilayah kita, atau orang-orang yang kita temui. Natal sesungguhnya adalah Allah mengasihi, Allah peduli, Allah nuwangke orang-orang yang hina. Namun apakah berhenti di situ? Tidak, Bapak Ibu. Inilah hal yang paling penting yang ketiga, yaitu Allah mengasihi dan peduli. Allah mau menjalankan misinya, yaitu Allah mau menyelamatkan yang terhilang. Orang-orang yang dianggap orang-orang yang tidak peduli agama, di dalam kehadiran Kristus Sang Putra Natal itu, justru mereka jadi fokus utama. Allah hadir menyapa mereka dan mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Sang Ratu Adil, Sang Mesias telah datang. Tidak peduli mereka adalah orang-orang di luar tempat ibadah, tidak peduli mereka adalah orang-orang abangan, tidak peduli mereka orang-orang yang dianggap mungkin tidak pernah ikut bergabung dalam ibadah.
Tetapi justru Natal yang pertama, orang-orang seperti inilah yang dijangkau oleh Tuhan, supaya mereka memperoleh keselamatan, karena mereka dianggap orang-orang yang paling berhak mendapatkan hukuman karena mereka tidak kenal Tuhan. Itu kata orang-orang pada waktu itu. Orang-orang yang dikatakan tidak kenal Tuhan, orang yang dikatakan berangasan, orang yang dikatakan abangan dan tersisih, Allah merengkuh dan menyelamatkan mereka. Bukan hanya secara agamawi, tetapi lebih daripada itu, Allah ingin membebaskan mereka dari kutukan dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka pun juga mengalami kutukan dosa itu di dalam penghukuman kekal. Tetapi Allah dikatakan dalam bagian ini, yaitu hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Nubuatan Nabi Yesaya 700 tahun yang lalu, demikian juga dengan Mikha, digenapi dengan lahirnya Yesus. Yesus hadir bukan sekedar mengatasi masalah ekonomi, bukan hanya mengatasi masalah sosial, tetapi masalah jiwa. Karena pelayanan ekonomi, pelayanan sosial itu baik, sangat baik. Tetapi kalau pelayanan berhenti di situ, maka tidak ada dimensi kekal yang ada. Yesus hadir menyentuh dimensi kekal, dimensi jiwa yang sangat penting, supaya para gembala yang hidupnya sudah susah, yang sudah melarat, yang sudah terlunta-lunta, mereka jiwanya diselamatkan oleh Allah. Inilah panggilan yang disampaikan oleh Kristus. Allah hadir di tengah-tengah dunia dalam diri Yesus, supaya dia bisa menjadi manusia dan kita mengenal dia. Yesus mengasihi, Yesus menyelamatkan yang terhilang. Bapak Ibu, kalau kita sudah menerima keselamatan, karena misi panggilan Yesus menyelamatkan yang terhilang, dia lahir untuk mati di kayu salib menebus dosa. Saudara dan saya sudah dibebaskan dari kutuk dosa. Persoalannya, kita punya tanggung jawab, yaitu akankah keselamatan itu kita simpan hanya dalam jiwa kita, atau seperti para gembala, yaitu sebagai umat yang sudah diselamatkan, mereka menjadi saksi, menghadirkan kabar baik bagi semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lebih kurang 2 tahun ini, tadi disinggung juga Pak Dimas, kita dikepung oleh virus corona. Yang terjadi dengan virus corona ketika pertama kali diumumkan ada kejadian di Wuhan di China, lalu bergerak dan masuk ke Indonesia. Mulai bulan Juni tadi disinggung, Kudus ditemukan kasus, yaitu virus varian baru. Setelah alfa ada beta, lalu muncul varian alfa, beta, delta di Kudus. Virus yang sangat ganas, penyebarannya sangat cepat dan banyak menimbulkan orang-orang terinfeksi. Ada saudara-saudara kita yang ditinggal oleh kekasih-kekasih mereka. Dan gereja juga empot-empotan melayani. Kami di Jepara 173 terinfeksi corona jemaat kami, dan 7 orang pulang ke rumah Tuhan. Ini kondisi yang pernah kita hadapi, dan puji Tuhan kondisi ini semakin membaik sampai dengan saat ini. Tetapi menjelang akhir tahun kita mendengar lagi di Afrika Selatan muncul varian baru yang namanya Omikron. Kalau delta penyebarannya 200%, tapi kalau versi atau varian Omikron 500%, jauh lebih cepat, 2 kali lebih cara penyebarannya. Kita tidak tahu hari ke depan ini. Adanya pandemi dan tantangan COVID bukan hanya kita bingung dengan masalah kesehatan, tetapi di luar dampak itu orang-orang yang tidak terinfeksi juga kena infeksi masalah kondisi ekonomi. Ada teman-teman di Jakarta, mereka cerita pengusaha yang mengagunkan perusahaannya untuk pinjam ke bank supaya dapat modal, tetapi tahun 2020 corona datang. Kalau dulu mereka setiap bulan bisa ngirim 10 kontainer ke China, ke beberapa tempat, setelah kena pandemi menurun jadi 2. Dan setelah banyak negara ditutup lockdown, maka tidak ada satupun kontainer yang bisa dikirimkan. Terpaksa para karyawan dirumahkan, terpaksa agunan rumah, agunan perusahaan dan aset akhirnya dijaminkan ke bank dan beberapa disita. Banyak pengusaha-pengusaha yang terpuruk, demikian juga wong cilik.
Ini kondisi kita di sekitar ekonomi, kondisi yang tidak mudah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita diajak di sini untuk bersama-sama mengolah kasih dan kepedulian sebagaimana Allah sudah berikan. Dan kita juga diajak sebagai warga gereja, kasih dan kepedulian mari dimulai dari kita. Mari kita sama-sama, ayo kita gencarkan. Kita semua mesti sudah divaksin supaya kita punya perlindungan. Dan bukan sekedar itu, di negara-negara lain di Eropa, di Jerman, sebaliknya mereka malah menolak untuk divaksin. Mereka demo, mereka marah karena dianggap itu antikris. Tidak ada hubungannya. Saya divaksin, Bu Utari sudah vaksin ya Bu ya? Bu Utari divaksin. Tapi apakah setelah divaksin saya menghujat Tuhan Yesus? Tidak. Bu Utari juga melayani Pak Dimas dan kawan-kawan kita semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah yang terjadi sehingga di Eropa sekarang ini dampak Omikron begitu pesat. Mereka terinfeksi banyak sekali. Dan bukan hanya itu, ekonomi hancur. Kita melihat kondisi juga susah. Bukan sekedar ekonomi, kalau orang sudah berhadapan dengan penyakit, berhadapan dampak ekonomi, ada dampak psikis, dampak mental. Hari-hari ini banyak kasus ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Banyak yang stres, banyak yang bunuh diri. Inilah konteks dan lingkungan di sekitar kita. Di daerah-daerah kita ada banyak orang-orang yang tidak seberuntung dengan kita. Inilah panggilan yang mengingatkan kita ketika Allah mengasihi, ketika Allah peduli kepada saudara dan saya. Maka panggilan yang sudah Tuhan berikan, Allah yang sudah hadir sendiri, Allah itu yang perlu untuk kita bawa terangnya yang kita nyalakan di hari Natal. Bukan hanya terang di lilin itu, tapi kita bawa keluar dari gereja. Kita menjangkau mereka. Bapak yang dikasih Tuhan, inilah gugahan Allah mengasihi dan peduli kepada kita. Bisa dibuka bagian klip berikutnya. Bapak Ibu, ini adalah salah satu bagian ayat yang saya kirimkan kepada teman-teman yang waktu itu bergumul dengan sakit COVID. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Allah hadir menjadi manusia, menyapa yang hina, yang papa. Allah hadir, Dia dalam kasihnya, Dia memuliakan yang hina, dan Allah hadir membawa keselamatan bagi manusia. Dan biarlah semua yang sudah kita peroleh dari Tuhan, mari kita juga bawa kepada orang-orang di luar sana. Saya bersyukur sebagai bagian dari gereja di tempat ini, tadi saya dengar mengumpulkan aksi untuk aksi sosial. Digunakan untuk apa Pak Dimas? Sudah ada fokusnya? Setiap minggu, setiap bulan Desember ada pembagian nasi kotak di depan gereja. Tiap minggu ya? Selama bulan Desember. Bapak Ibu, ini adalah hal yang sangat indah. Kita mengasihi tidak perlu dengan berpikir membuat proyek-proyek yang besar. Mother Teresa yang melayani di Kalkuta, yang menolong orang-orang yang terkena sakit kusta yang tidak diperhatikan orang lain. Dia mengatakan, mari lakukan hal yang kecil, tapi dengan kasih yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah kasih itu yang akan kita teruskan. Puji Tuhan, GKMI Bangsri, jemaat-jemaat Tuhan, bukan hanya ditolong oleh Tuhan, bukan hanya diselamatkan oleh Tuhan, tetapi membawa kabar baik lewat pelayanan praktis. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, siapakah kami? Kami bukan orang yang terpandang. Kami bukan orang hebat. Tetapi Engkau mau datang menyapa kami seperti para gembala. Kami ini hina di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak layak. Kami kadang menjadi umat yang berjalan justru jauh daripada Engkau. Tetapi Engkau mau hadir, menjadikan kami yang hina menjadi mulia. Dan yang menjadi hal yang terutama, Engkau mau menyelamatkan jiwa kami, supaya kami tidak binasa dalam dosa,
tetapi kami diselamatkan. Biarlah kami membawa kabar baik ini keluar sana. Engkau terus memberkati gerejamu di tempat ini. Untuk Ibu Pendeta Utari, Bapak Ibu Majelis Penatua Diaken, demikian juga dengan jemaat-jemaat. Biarlah terang kabar baik Kristus terus semakin memancar, terus berpendar dan hingga menyinari daerah sekitar ini. Terima kasih Tuhan, Engkau teguhkan hati jemaat-Mu untuk terus terang Tuhan nyata dan bersinar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Agus Rianto, MTH, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan ucapan syukur kita, persembahan-persembahan kita yang sudah kita persiapkan untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di tempat di mana kita melayani ini. Saya menjemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kita berdoa, terima kasih Tuhan. Dalam setiap pergumulan hidup kami, tangan Tuhan terus menopang, memberkati, menolong kami. Terima kasih untuk kesempatan saat ini, dalam ibadah raya minggu ini, kami datang dan membawa persembahan-persembahan syukur kami. Tuhan, kami mohon di hadapan hadirat-Mu, berkatilah persembahan kami, kuduskan dan sucikan, biarlah berkenan di hadapan hadirat Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dalam setiap bentuk kegiatan pelayanan yang kami lakukan, baik untuk gereja kami, baik untuk lingkungan kami, dan juga untuk masyarakat di sekitar kami. Inilah persembahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Persembahan nanti akan disampaikan pada saat kita keluar dari pintu gereja. Kita akan pulang dengan terus berkeyakinan yang teguh bahwa kasih, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dengan sukacita sama seperti para malaikat dan bala tentara sorga. Mari kita terus membawa kesukaan yang kita terima dari Tuhan bagi dunia ini. Pujian kesukaan bagi dunia. Kalian nyanyilah, kalian
mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini, kita berdoa. Kami menaikkan syukur ya Tuhan untuk segala kemurahan Tuhan, kasih-Mu melawat kami, kasih-Mu memuliakan kami yang hina, kasih-Mu menyelamatkan kami, dan kami rindu juga membawa kasih ini keluar sana. Dan pada kesempatan ini kami juga mengingat bagaimana Tuhan menyatakan kasih dan kemurahannya kepada saudara-saudara kami yang pekan ini merayakan ulang tahunnya. Kami terus mendukung untuk Saudara Petrus Hariwe, untuk Saudara Edi Cahyono, dan Ibu Imelda. Kami percaya Allah yang sudah menyertai sampai dengan saat ini, Allah yang sama di dalam Yesus, akan terus menuntun dan membawa anak-anak-Mu ini hidup dekat dengan Engkau, dan hidupnya memancarkan terang Tuhan, masa depannya dipegang dalam Sang Kristus. Demikian kami juga menyerahkan untuk segenap umat-Mu. Tuhan merengkuh mereka, menuntun mereka mengakhiri tahun ini dan memasuki tapak baru di tahun yang akan datang dalam pertolongan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah arahkan hati kepada Tuhan dan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman-Nya dan terimalah berkat Tuhan ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian. Amin. Dipersilakan duduk, kita saling memberi hormat dan dipersilakan untuk mengambil saat teduh.